kabarin aja. Ya. Udah sampai nanti ya. Apa sih? Lu sejak kapan main bareng sama Cinta? Gue main sama Cinta belum lama ini kok. Emangnya kalau gue main sama siapa aja itu ada urusannya sama lo? Ya jelas ada hubungannya lah sama gue. Orang Cinta itu temen gue. Ini berarti artinya lu ngebut temen gue lah. Ngerebut? Gue nggak pernah ngerebut temen lo ya. Gue main sama siapa aja juga oke-oke kok. Gue nggak ngerebut dia dari lo. Oh gitu, terus kenapa Cinta jauhin gue kalau bukan hasutan dari lo? Ya Allah, Sil, kamu bisa nggak sih nggak usah nuduh-nuduh kayak gitu? Halah Cak, udah lah dulu jujur aja. Lu hasut apa sama dia sampai dia ngejauh sama gua? Ini apaan sih? Kamu tuh yang kayak Ini ada apa sih? Kok dari tadi tak perhatiin ribut terus dari tadi? Kok ditanya diam aja sih? Kalau nggak mau jawab, ayo tak bawa ke ruang BK aja. Nggak mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, mau meminta waktunya sebentar bisa? Bisa? Ada apa Mbak? Ini tadi ada teman saya yang ribut, Bu. Ya. Mau minta solusi. Bisa. Silakan masuk. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Ayo, mari. Silakan dari dulu. Terima kasih. Mbaknya kamu itu siapa? Saya Latifah, Bu. Nah, Mbak bisa tolong menjelaskan, dibantu menjelaskan ya, menurut sudut pandang Mbak tentang konflik perselisihan dari teman-teman Mbak ini gimana tadi? Saya tadi begini, Bu. Saya tadi kan ke kamar mandi. Dari kamar mandi saya ke kelas. Nah, ketika saya di kelas itu, saya melihat mereka berdua itu ribut. Nggak tahu ada permasalahan apa. Makanya saya samperin mereka, tanyain, kamu ada apa, gitu kan. Tapi mereka nggak jawab. Terus saya itu menarik mereka ke sini. Salah apa nggak sih, Bu? Saya itu menarik mereka ke sini, membawa mereka ke sini. Yang mengerti. Jadi nggak apa-apa Mbak. Sikap Mbak itu nggak apa-apa. Oke Mbak, saya ngerti. Jadi sikap Mbak akan bawa teman-teman Mbak. Jadi ketika itu sudah benar. Jadi emang BK itu tugasnya untuk mengelola permasalahan dari semua orang, ya, apalagi siswa ya. Saya mau izin untuk keluar dulu ya Bu ya. Nanti kalau ada apa-apa butuh saya, nanti saya dipanggil lagi. Nah, Mbak boleh menunggu dulu di depan ya. Iya Bu, terima kasih. Mari Bu. Oke baik Mbak, bisa diceritakan bagaimana detail dari kronologi perselisihan kalian tadi? Jadi gini Bu, kan tadi saya lagi teleponan di depan kelas. Terus ini Bu, si Silva tiba-tiba datang nyamperin saya. Terus kita berantem dan saya tuh dituduh merebut teman dia Bu. Padahal kan saya kalau main sama siapa aja juga oke-oke aja Bu. Oke, dari Mbak Silva, apakah mau memberikan pembenaran? Baik Bu, mohon maaf ya sebelumnya. Tadi tuh saya berpikir gini Bu, soalnya kan si Cinta itu teman saya, sahabat lama dan udah sahabat dekat gitu Bu. Dan dia tiba-tiba itu kayak menjauh dari saya, dan saya taunya dari teman saya yang lain kalau dia itu sering main sama si Ica. Jadi saya pikir dia menghasut Cinta untuk tidak berteman dengan saya lagi. Padahal saya posisinya kan udah teman lama, lebih lama dari Ica daripada Ica ke Cinta gitu Bu.
Oke, saya telah mengerti tentang apa yang kalian ceritakan tadi. Karena menurut saya ini tuh mengarah ke persoalan pribadi ya. Dan soal pribadi itu biasanya kan sifatnya rahasia. Jadi saya ingin tegaskan bahwasanya kalian itu nggak usah malu, nggak usah takut untuk bercerita kepada saya, karena kita semua nanti akan merahasiakan tentang cerita kita nanti. Jadi yang tahu tentang cerita kita itu cuma kita bertiga. Jadi saya itu paham kalian sedang mengalami perasaan tidak nyaman karena merasa teman dekat menjadi lebih akrab dengan orang lain. Tapi mari kita coba pahami bersama-sama bahwasanya pertemanan itu bukanlah hak milik kita pribadi sebenarnya itu. Jadi setiap orang itu berhak memilih untuk berteman sama siapa saja. Hal seperti itu sebaiknya diselesaikan dengan cara yang damai, lewat diskusi yang jujur dan saling menghargai. Daripada menyimpan perasaan cemburu, lebih baik kita itu bicarakan dan cari solusi sama-sama. Jadi sebaiknya kita itu mulai menyadari bahwa kita itu seharusnya tidak memaksakan untuk seseorang itu cuma berteman dengan kita saja, ya. Justru pertemanan itu akan lebih kuat jika kita itu lebih mengerti dan menghargai tentang ruang pribadi masing-masing, seperti itu. Oke, karena menurut saya itu permasalahan kalian itu seperti merebutkan Mbak Cinta ya. Jadi nanti kita panggil Mbak Cinta ke sini nggak apa-apa ya? Biar Mbak Cinta itu bisa menjelaskan kenapa kok Mbak Cinta itu bisa berteman dengan Mbak Ica dan mungkin menjauh sama Mbak Silva seperti itu. Silahkan Mbak. Ada apa ya Bu kok saya tiba-tiba dipanggil ke ruang PK? Jadi Mbak, ini itu ada teman kamu yang sayang sama kamu ya Mbak. Jadi itu mengakibatkan mereka itu kayak cemburu gitu loh kalau teman sama kamu itu. Oh gitu ya Bu ya. Iya, jadi itu menyebabkan perasaan cemburu gitu. Terus tadi katanya itu Mbak Siva itu katanya Mbak jauhin itu gimana ya Mbak? Atau apa Mbak bisa menjelaskan kok bisa berteman sama Mbak Ika dan mungkin Mbak ada konflik atau apa sehingga jauh dari Mbak Siva? Sebenarnya gini ya Bu ya, emang saya sama Silva itu memang berteman sudah lama, tapi kan sama si Ica itu kan mungkin baru aja, belum lama-lama kan Mbak. Ya tapi kan ya apa sih Bu salahnya saya itu punya teman baru. Tapi saya sama Mbak Silva itu juga baik-baik saja. Cuma mungkin Mbak Silva itu merasa apa ya, saya itu udah punya teman baru gitu. Mungkin Mbak Silva juga merasa Mbak Silva itu nggak tak ajak gitu loh Bu, mungkin seperti itu. Bagaimana? Ya minimal bilang dulu lah Bu, maksudnya kan kalau gitu kan saya jadi berpikiran negatif ya. Oke, stop dulu ya. Jadi di sini itu kan sifatnya itu rahasia. Jadi kita semua di sini itu jujur aja nggak apa-apa, nggak usah takut apa bilang karena dari kita itu apa dibalik atau enggak. Pokoknya kalian jujur-jujurnya aja. Jadi untuk Mbak Cinta ya, Mbak Cinta ungkapin aja sejujur-jujurnya itu perasaan Mbak kalau berteman sama Mbak Cinta itu seperti apa. Jadi semua itu
biar jelas, biar nggak ada kesalahpahaman lagi. Jadi satu sama lain itu biar ngerti gitu. Ya Ibu, jadi gini ya Bu ya, saya mau jujur, sebenarnya saya itu emang menjauh dari Silva. Menjauhnya Karena gini ya Bu ya, kan sekarang Silva itu sering mengabaikan tugas, dia itu orangnya sekarang itu malas Bu, nggak tahu ya kenapa. Terus dia itu menyepelekan belajar juga gitu ya Bu ya. Makanya saya itu punya teman baru sama si Anisatia, si Ica itu Bu. Nah saya itu kan juga, dia itu sering mengajak saya belajar, mengerjakan tugas bareng seperti itu Bu. Emang dulu pas Mbak sama Mbak Silva itu kalau ngerjain tugas itu gimana? Sampai Mbak itu kurang nyaman dengan Mbak Silva. Kalau dulu itu emang apa ya Bu ya, kita tuh kan sahabatan gitu ya Bu ya. Jadi apa-apa itu selalu bareng, apalagi kalau masalah belajar dan mengerjakan tugas. Biasanya kalau ada tugas di kelas itu malam itu biasanya kita itu saling chatan, kayak mengatur jadwal, ayo besok ngerjain ini gitu. Terus biasanya itu kan kalau ngerjain itu kayak di tempat apa ya Bu ya, tempat kayak manggi gitu ya Bu ya, dan gitu. Terus biasanya tuh ngerjain di situ bareng-bareng, biasanya gitu Bu. Tapi sekarang si Silva itu nggak tahu ya, tiba-tiba kalau diajakin belajar, diajakin tugas itu nyepelein banget Bu. Padahal itu kan tugas itu kan penting ya buat nilainya itu. Makanya itu. Mbak Silva itu apakah merasakan sama seperti apa yang dibilang oleh Mbak Cinta, atau gimana menurut pendapat Mbak? Ya jujur aja ya Bu, soalnya akhir-akhir ini saya tuh banyak banget jadwal latihan. Sana sini saya tuh capek Bu kalau harus bikin tugas. Jadi mungkin ya saya minta maaf kalau kamu ya emang merasa kalau saya tuh nyepelein tugas. Terus kalau Mbak berteman sama Mbak Ica itu emang sebelumnya tuh gimana kok bisa berteman sama Mbak Ica? Itu kan pas itu ya Bu ya, pas di kelas itu kan emang saya dulu emang nggak dekat sama Mbak Ica, tapi nggak tahu ya tiba-tiba saya itu sama si Ica itu bisa dekat karena apa? Satu kelompok, karena satu kelompok. Dan itu kok apa ya? Dia itu sering chat saya Bu, sering ngajakin apa itu ngerjain tugas itu. Setelah kan itu kan ada kelompok A, tugas kelompok ya kan, sama-sama ngerjain ya Bu ya. Dan dari situ kan saya itu kan sering diajak apa itu, sering nugas bareng gitu ya Bu ya, di chat gitu. Nah jadinya itu saya sama si Ica itu satu frekuensi, sering-sering sama apa ya, ngerjain tugas bareng. Nah jadi dari situ saya deket sama si Ica. Mulainya itu dari situ Bu, sering-sering ngerjain bareng dari satu kelompok itu. Ya jadi gitu Bu, dari awal aku sama Mbak Ica aku mulai deket. Oke, tapi Mbak Ica-nya sendiri itu nggak pernah kayak menghasut Mbak untuk berteman sama aku aja deh, terus gak usah sama dia, itu nggak pernah kan? Enggak sih Bu, dia itu orangnya baik. Jadi Mbak Cinta itu kayak ngejauh dari Mbak Cinta pun sama Mbak Cinta itu memilih untuk berteman sama Mbak Cinta itu melalui kesadaran Mbak sendiri kan? Iya sih Bu, sebenarnya saya itu juga apa ya, emang jujur saja saya emang menjauh, tapi selebihnya saya menjauh itu kayak demi kebaikan gitu ya Bu ya. Oke, dari permasalahan kalian tentang rasa cemburu tentang dalam pertemanan itu adalah hal yang wajar ya. Jadi kalau sebaiknya kalau kalian itu berteman itu lebih terbuka aja, lebih sering jujur,
biar nggak terjadi kesalahpahaman. Jadi kalau ada satu masalah atau hal yang mengganggu itu mending diomongin, jadi semuanya itu bisa ngerti gitu loh. Iya sih Bu, betul. Ya emang dari kita tuh mungkin dalam arti kita tuh salah paham aja gitu. Ya, jadi menurut ibu itu kalian itu cuma apa ya, kurang komunikasi gitu. Jadi kalau bisa kalian itu mulai sekarang itu lebih menyempatkan waktu sama-sama aja ya. Dan kalau kumpul lagi main bareng itu ya saya terbuka aja, biar nggak terjadi kesalahpahaman. Iya Bu. Ya mungkin bisa saat kerjain tugas itu, jadi ya semuanya aja, juga Mbak Siva juga itu pas sendiri, jadi kak ya gimana teman-temannya itu bisa enak semua gitu, bisa menerima itu gimana gitu ya. Jadi dari yang dapat Ibu simpulkan dari pembahasan kita hari ini adalah intinya kuncinya dari pertemanan itu adalah komunikasi dan saling menghargai satu sama lain, gitu ya. Ibu terus ya sekalian mendingan saling berlaku dada atau memaafkan ya. Iya Bu. Udah guys, gue minta maaf ya. Iya, aku juga minta maaf ya. Besok kan kita kan udah tugas ya. Gimana kalau besok kita nanti sekalian ngerjain tugas bareng-bareng? Boleh, kabarin aja. Iya. Nanti kita buat grup aja ya, biar sama-sama saling bisa. Jadi saling. Oke, makasih ya. Makasih Bu. Ya udah ya Bu, terima kasih sudah menyelesaikan masalah kita dalam pertemuan ini. Ya mungkin emang kita salah pahaman. Makasih ya Bu ya sudah diselesaikan masalah ini. Kami izin pamit pulang dulu ya Bu ya. Semoga pertemuan kalian selalu manis dan selalu senang semua ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.